Omset dari perusahaan ini naik, tetapi tidak ada 1%. Tetapi yang menarik adalah net profitnya naik 30-an persen. Nah, perusahaan ini apa dan apa yang membuat perusahaan ini bisa semaksimal itu dalam mencapai net profitnya akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya tag video ini di jam 10.46 tanggal 27 Februari 2024 dan nanti video ini akan rilis di malam hari. Nah, ini buat Bapak Ibu dan teman-teman yang belum join, silahkan join ke channel Telegram yang free, dimana di sini kita share ya beberapa saham. Salah satunya ini salah satu saham yang diakumulasi gede, terus juga ada update laporan keuangan tahunan, ada ACST, LPPF dan juga BTPN gitu. Nah, kita balik lagi ke saham yang akan dibahas, yaitu sahamnya adalah PT Astra Otopart Tbk atau kode sahamnya itu adalah Auto. Dimana secara case statistik di Stockbit ya, di sini EPS-nya naik signifikan, padahal revenue-nya naiknya cuma tipis. Dan ini laporan keuangannya. Kalau kita lihat di sini, ini liabilitas, ekuitas. Nah, ini laporan laba ruginya. Di 2023 ini laba ruginya, total net revenue-nya atau omsetnya itu 18,6 triliun. Ya, ini juta, miliar, triliun. Sebelumnya hanya 18,5, jadi naiknya tipis banget. Jadi kalau kita hitung 18,649,065 kurangi 18,579,927, naiknya hanya 69 miliar. Nah, ini kalau kita bagi dengan omset tahun lalu ya, itu naiknya hanya senilai 0,37%. Nah, kok bisa? Padahal secara akhir laba rugi yang didistribusikan kepada pemilik entitas di sini naiknya signifikan gitu. Dimana sebelumnya itu 1,3 T ya, juta, miliar ya, 1,3 T jadi 1,8. 18,42435 kurangi 13,26,575. Nah, kenaikannya 500 M sendiri ya, atau senilai 38%. Nah, ini signifikan. Nah, sebelum kita keulas ke sana, kita cek dulu asetnya. Dari aset perusahaan ini terus mengalami kenaikan, aset lancarnya pun juga naik. Nah, kas dan setara kasnya ini naik 2,7. Jadi jangan kaget kalau penghasilan keuangannya nanti itu naik dibandingkan tahun lalu. Nah, ini kita lihat penghasilan keuangannya. Nah, ini 155 M. Sebelumnya 81 M ya, jadi naik. Terus di sini kita lihat lagi. Nah, itu ya, kasnya kalau kita cek 2,7 T. Ini komposisinya di note nomor 3 itu ada deposito nilainya 2,4 triliun. Jadi mayoritas ada di deposito, which is good. Kalau kita lihat di sini depositonya itu paling banyak itu ada di Bank Mandiri senilai 400 M. Dengan imbal hasil ya, kalau yang rupiah itu 1,35 sampai 6%. Terus ada juga dolar Amerika itu paling banyak di PT Bank Mizuho Indonesia. Ini nilainya 146 M. Imbal hasilnya 0,04 sampai 5,3%. Itu hal yang sangat bagus ya dari Auto sendiri, yang menunjukkan bahwa mereka cashnya gede banget, banyak banget naik. Jadi 2,7, sebelumnya 2 triliun. Terus secara liabilitas perusahaan ini ya, liabilitas ada pinjaman bank itu hanya senilai 300 M ya. 300 M turun dari tahun lalu. Ini yang jangka pendek. Terus ini ada bagian lancar dari pinjaman bank jangka panjang itu 20. Jadi kalau di total masih lebih pendek dikit dibandingkan tahun lalu. Bahkan kalau kita total hutang berbunganya dibandingkan tahun lalu itu saat ini ada di 393.848 ditambah ini 20.000 ditambah ini 3.500. Hasilnya adalah 444 miliar ya. Dan nominal ini sangatlah enteng ya.
untuk di cover dengan yang namanya tadi ya, dengan kasnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Auto ini punya kas yang bagus, kesehatan perusahaan yang oke. Selain itu mereka punya saldo laba yang belum dicadangkan tuh 9 triliun ya, 9,3, ini gede banget. Autonya sendiri kondisi sekarang itu harganya 11 triliun ya. 11 triliun, terus punya free cash flow bisa dikatakan 9 tambah tadi 2, 11 ya. Jadi ini perusahaan yang menurut saya masih worth it untuk dibeli gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, ini pendapatan bersihnya 18,6. Nah, yang menarik di sini adalah mereka bisa memotong ya namanya beban pokok pendapatan. Dari omset 18,5, beban pokok pendapatan tahun lalu itu 15,8. Sekarang omsetnya naik 0, tapi mereka berhasil menekan ini beban pokok pendapatan 15,5. Jadi hal yang bagus ditekannya menurut saya sangatlah signifikan. Menurut saya oke lah. 89584 dikurangi 15570 064 320 M itu senilai 2% ya. Bagus banget ini 2%. Terus di sini kita lihat tadi ya, sudah melihat bahwa penghasilan keuangan mereka 155 M. Yang membuat ya ini ya salah satu upaya dari Auto untuk menaikkan. Selain itu mereka ada entitas laba bersih dari asosiasi dan entitas asosiasi dan Ventura bersama. Ini makin growth yang menunjukkan bahwa invest mereka di entitas asosiasi dan Ventura bersama ini mulai mengalami hasil lah ya. Kita cek dulu dari pendapatan bersih dari Auto di note nomor 22 di sini ya. Note nomor 22 di sini kalau kita cek, oke, ini 22. Nah, ini pendapatannya lokal masih 10 triliun ya. 10,3 turun bahkan dibandingkan tahun lalu. Ke pihak ketiga, ke pihak berelasi naik tipis. Ya, itu aja sih. Nah, penjualan barang 18,5 naik tipis, pendapatan jasa ini turun tipis. Itu sih. Jadi kalau saya melihat di sini secara revenue perusahaan ini sudah agak berat ya untuk lebih dari 18 triliun ya. Nah, kalau di sini 18 triliun. Nah, ini agak berat di sini Auto. Kalau kita cek lagi di sini historikalnya dari Auto sendiri, kita cek. Bentar. Oke. Nah, kalau kita cek di sini revenue-nya ini, nah ini agak berat di atas 18 ya sampai tahun ini ya, meskipun growth terus lah, mentok ini di 18 triliun tahun 2023 ini, meskipun tetap growth ya. Itu sih. Oke, kita balik lagi tadi. Nah, itu deh. Nah, ini sudah terjawab bahwa aslinya dari segi kenaikan laba ini tidak sesignifikan itu, tetapi net profitnya oke. Salah satu poin yang menurut saya menarik dari Auto adalah pinternya perseroan lah ya, manajemen untuk menaruh kasnya ya, yang membuat efek yang signifikan ya. Dari kasnya sendiri penghasilan keuangannya naiknya hampir 2 kali lipat ya, 155 M loh. 281 kurangi ini sebelumnya 81 M aja. Nah, naiknya 74, hampir 100%. Naiknya senilai 91,5%. Ini udah gede banget ini. Ini yang bagus sih. Ini hal yang positif. Cuman ya itu tadi PR-nya adalah revenue-nya, apakah perusahaan bisa untuk menaikkan lagi untuk revenue di atas 20 triliun gitu. Kondisi saat ini tag-nya di harga 2.330, PI di 6, PBV ada di 0,84. Dia masih murah lah ya kalau based on ini. Kalau kita lihat historikalnya ya, PI dan PBV, PI rata-rata perusahaan ini tuh di atas 10 gitu. Ya 11, 7, 10. Nah, ini lebih dari 10 ya. Baru ini 6. Nah, ini menurut saya ini termasuk murah lah ya. Terus PBV-nya di atas 1 ya. Enggak sih, di atas 1 baru kemarin. Ini 0, kalau based on BPV ini termasuk yang menurut saya udah di atas rata-rata. Tapi kalau berdasarkan PI ini perusahaan yang masih murah. Itu aja sih untuk Auto. Nah, berapa potensi dividen yang akan dibagikan? Karena ini salah satu perusahaan yang rajin bagi dividen. Nah, akan saya ulas
di video selanjutnya bareng salah satu saham lagi yang sudah rilis laporan keuangannya dan mempunyai historical bagi dividen juga. Nah, berapa dividen auto? Nah, bisa lanjut nanti di video selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya ulas di laporan keuangan dari auto, bahwa cerdasnya manajemen ya menaruh kas yang besar biar ibaratnya tidak terbuang dan bisa dikatakan nggak mubazir, diam aja lah ya, lebih tepatnya mereka menaruh di pos-pos deposito yang bisa menaikkan revenue atau net profitnya dari si auto itu sendiri. Dan ada salah satu poin lagi, yaitu adalah manajemen juga perlu diapresiasi ya, perihal tadi ya, berhasil menekan beban pokok penjualan yang membuat secara omset tidak naik signifikan, tetapi secara laba bruto tadi tetap bisa growth yang maksimal. Oke, mungkin itu video kali ini tentang laporan keuangan dari auto yang net profitnya naik 38% dibandingkan tahun lalu. Semoga bermanfaat. Jika ada view atau insight lain tentang auto, boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.